العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من ذلك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربي زدني علما warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para asatiz, para kiai, para guru, wabil khusus guru kita yang baru saja memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kekuatan, diberi keberkahan. Begitu juga kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Juga wabil khusus akhina Al-Hajj Jadi Fajriansyah, jamaah hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam pengajian rutin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan kesabaran di dalam menuntut ilmu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitabi rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah, saya ingat sebuah hadis yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan paham agama. Sering kita baca hadis itu, cuma kadang-kadang bacana yang sepotong doang. Di dalam kitab-kitab banyak disebutkan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadhil ummatu mustaqimatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Itu hadisnya sampai kadinya tah. Ya. Idina mayurillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sambungannya ke situ.
ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Bayyuri. Orang menafsirkan hadisieun. Kalau kita baca hadis sekarang sudah zamannya zaman Google. Tempoh hadis cukup lewat Google. Tafsiran ya. Lewat Google, lewat YouTube. Jadi para jemaah, kalau kita melihat tafsir hadis tadi, manusia ada dua, ada mukmin, ada kafir. Kafir tidak dikasih paham agama aslan sama sekali. Jadi kan yufaqihu fiddin, orang yang dikehendaki baik sama Allah akan dikasih paham agama. Saha eta jelmana? Kita bagi dulu. Jadi ada 3 unsur. Orang kafir lam yufaqihu fiddin aslan. Orang kafir sama sekali total tidak dikasih paham agama. Orang mukmin ada 2. Ada yufaqihu fiddin, ada yang lam yufaqihu fiddin. Orang mukmin ada yang dikasih paham agama, ada yang tidak paham agama. Eta hadis itu. Jadi yang dikasih paham agama berarti yuridillahu khairan. Yang tidak dikasih paham agama berarti la yuridillahu bi khairan. Berarti mukmin ada 2. Ada mukmin kamil, ada mukmin naqis. Mukmin yang kamilan, yang khairannya kamil, yang dikasih paham agama. Yufaqihu fiddin. Jadi ini maksud man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin ay mu'minan kamilan. Yufaqihu fiddin maksudnya tauhidnya paham, ibadahnya pakai fikih, bukan asal sholat loba nu sholat mah, tapi kadang-kadang ngerti sholatna, zikirnya pakai ilmu dan seterusnya, itu pakai fiddin. Nah berarti orang yang dikasih paham agama itulah yang dikehendaki khaironnya kamilan. Lalu mukmin yang enggak paham agama, khairon mah khairon, dengan khaironnya nakison. Yang sama sekali enggak khairon, kafir. Ya mudah-mudahan kita masuk yang khaironnya kamilan. Lamun anak kurang teu paham agama, anak kurang teu paham Quran, anak kita enggak paham tauhid, anak kita enggak paham fikih, berarti khaironnya naqis. Hada huwa ma fassaruhu al-ulama fi hadal hadis. May yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Ya khairan itu khairan kamilah. Banyak orang mukmin tetapi tidak paham agama, berarti khairannya tidak kamil. Ya, bagaimana supaya kamil? Enggak ada lagi caranya, kudu ngaji. Kudu ngaji berarti. Kalau anak kita hanya sekolah saja, enggak paham ibadah, enggak paham fikih, khairannya naqis. Naqis berarti. Hadza huwal maqsud bi may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Mudah-mudahan kita masuk ke khairan kamilan. Wallahu a'lam. Ya. Kudu ngaji terus berarti. Yang selanjutnya para jamaah, ini juga supaya kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmah.
Rasulullah ngomong wallah wa innama ana qasimun muballighun. Aku hanya membagikan saja. Wallahu yu'ti, Allah yang ngasih hidayah. Nah, kesananya walan tazala hadhil ummah mustaqimatan. Ulah sin para jemaah. Umat yang soleh, umat yang membawa agama, lan tazala mustaqimatan. Terus akan ada. Santri mual eureun bakal aya. Kiai anu soleh, ulama anu soleh terus akan ada. Sampai kapan? La yadurruhum man khalafahum. Sekalipun ada yang menghalangi tidak akan terganggu. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang amrullah. Ini amrullah ada yang mentafsirkan di dalam hadis lain riwayatnya hatta ta'tiya as-sa'ah, kiamat. Ada juga yang mengatakan amrullah didefinisikan atau ditafsirkan oleh ar-rihu al-layyinah, angin yang lembut. Sampai datang angin yang lembut. Apa itu rihul layyinah? Ar-rihul layyinah ta'ti qabla yaumil qiyamah. Angin yang lembut datang sebelum hari kiamat. Yamutu biha kullu mu'minin wa mu'minatin. Yang mukmin, yang mukminah mati dengan angin itu. Ya, angin utusan Allah. Fala yabqa illa syararul khalqi, yang sisa hari kiamat nanti orang-orang yang jelek, manusia kafir dan teman-temannya. Jadi intina jelma anu mukmin memual ngalaman kiamat. Yang ngalamin kiamat orang-orang kafir dan yang sejenis dengan kafir. Limadza? Karena orang mukmin sebelum hari kiamat itu kena angin layyinah, diwafatkan oleh Allah lewat angin layyinah. Makanya saya suka sebel kadang-kadang di YouTube segala macam. Ya tokoh-tokoh ngomong pun kiamat begitu. Mual ngalaman mukmin kiamat. Ya begini begitu segala macam. Yang harus dianjurkan bukan kiamatnya, bagaimana caranya umat Islam dikuatkan imannya. Itu yang harus ulah dising-singan ku kiamat. Hari kiamat sieun ka maot teu sieun. Ditain kiamat begini begitu. Yamutu biha kullu mu'minin wa mu'minatin. Jelma mukmin ngalaman kiamat. Yang ngalamin kiamat orang-orang kafir dan yang kafir kawe. Kafir kawe yang sejenis kafir. Itu. Sebab enggak mampu kita mengalami kiamat. Dahsyat kiamat mah mangkana nu ngalaman jelma-jelma geblek. Itu. Bagaimana tindakan kita kuatin iman kita di akhir zaman ini. Kuatkan iman orang, anak orang bimbing agama, keluarga orang bimbing agama. Itu. Ulah disin-sinan ku. Ya amat banget. Ya dunia bakal gitu segala macam. Repot amat. Ngaji henteu. Gitu. Ya. Lihat para jamaah kejadian kemarin tuh belum lama di mana? Di Syekh Asnawi Caringin. Tsunami. Asnawi. Syekh Asnawi ya. Caringin. Lihat. Sekeliling Syekh Nawawi hancur semuanya. Tapi makbarah Syekh Nawawi sedikit pun gak kesentuh. Syekh Asnawi sedikit pun gak kesentuh. Sakitu tos mau menghirupkan. Jelma soleh mau mual kena, jelma bagir mau mual kena. Makanya yang perlu ditingkatkan oleh kita, bagaimana generasi kita, keluarga kita tanamkan agama. Itu pahamkan agama. Mau kena musibah gitu segala macam.
Nah itu dari hadis itu. Ya. Ini mesti sih, waduh, ini gimana ini dunia mau kiamat, sebentar lagi mau kiamat, begini begitu. Ikut kiamat baik. Hari iman dari pikiran. Itu perjemaah. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari akhir zaman. Akhir zaman ini zaman fitnah maksudnya. Ya terus zaman fitnah ya. Kapan orang selamat? Carana ngaji. Carana ku ngaji. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Ghazali. Wis ngucap siapa Imam Ghazali. Imam Ghazali salah satu ulama besar, cuma tetap masuk kepada mutakhirin. Ya, sebab ada ulama salaf, ada ulama khalaf, ada ulama kalaf. Ya. Ada ulama salaf, ada ulama apa? Khalaf, ada ulama kalaf. Ulama salaf, ini kita harus tahu juga, ulama salaf sesuai dengan hadis Rasulullah. Ngan Ka'bah ki ngaku salaf. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebagus-bagus abad-abadku 100 tahun berarti. Satu abad itu 100 tahun. Masa Rasulullah, masa abad. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya tabi'in. 100 tahun 200. Tsummal ladzina yalunahum tabi'in 300. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi hidup pada masa tabi'in wa tabi'in. Itu sesuai dengan ucapan Rasulullah. Masa 3 ini masa paling bagus. Makanya dikategorikan oleh para ulama disebut ulama salafus soleh. Tetapi akhirnya menurutan salafi gitu. Nurutan salafi al-wahabiyun yaqulun hum salafiyun. Setelah itu namanya khalaf. Setelah itu namanya khalaf. Imam Ghazali hidup pada masa khalaf. Lihat aja, tinggal lihat tahunnya tahun berapa. Sehingga Imam Ghazali yang memperbolehkan belajar ilmu mantiq. Waktu pada masa Imam Syafi'i, pada masa Imam Malik haram. Jadi per abad itu beda-beda. Nah, para jamaah, Imam Ghazali pernah diimpikan oleh seorang ulama. Nah, diimpikan bahwa Imam Ghazali ditanya, "Ya Imam, bagaimana Allah memperlakukan engkau?" Apa kata Imam Ghazali? "Amalku tidak diterima oleh Allah." Segitu sekelas Imam Ghazali enggak ada yang diterima sama Allah. Itu sekelas Imam Ghazali. Siapa yang memimpin Imam Ghazali? Ulama. Ya orang supaya paham ngimpi ya. Supaya nak keramik ngimpi ya. Jamaah, ngimpi ini sesuai dengan hadis Rasulullah, lam yabqa ba'dan nubuwah illa al-mubasysyirat. Setelahku dan setelah kenabian tidak ada lagi wahyu kecuali mubasysyirat. Sahabat bertanya, "Wa ma hiya al-mubasysyirat ya Rasulullah?" Naon mubasysyirat ya Rasulullah? Jawab Rasul, "Ar-ru'ya as-salihah." Mubasysyirat itu ngimpi yang bagus. Cuma awas, ngimpi yang bagus ini kesana terus hadisnya. Ya rohar rajulus soleh, yang ngimpinya orang bagus. Auturolahu, atau diimpikan oleh orang bagus. Lamun urang ningali hadis eta, ngimpi anu bagus bukan hanya ngimpinya yang bagus,
Yang ngimpinya harus orang soleh. Yarohar rajulus soleh. Yang kedua, atau diimpikan oleh orang soleh. Ulah asal ngomong ngimpi-ngimpi ketemu Rasulullah segala macam. Tempoh orang mimpinya soleh apa henteu. Di zaman ayeuna makanya zaman fitnah. Tengarti bab ngimpi baik. Ini kejadian pada masa ahli mimpi Ibnu Sirin. Kalau kita mau, siapa sih pentafsir mimpi? Seorang ulama besar yang bernama Ibnu Sirin, ayat kitab tafsir mimpi karangan beliau. Pentafsirkan dari Al-Quran. Orang mau ngomong-ngomong bisa nafsiran mimpi, ngaco orang mau. Wal bisa. Kita bukan ahli mimpi. Waktu itu ada kejadian, ada dua orang ngimpi, dua-duanya ngimpi azan. Si A ngimpi azan, si B ngimpi azan. Datang ke Imam Ibnu Sirin. Ya Syekh, saya ngimpi azan. Kata yang satu. Satu lagi datang, ya Syekh, saya ngimpi azan. Di depan para jamaah ditafsirkan sama Imam Ibnu Sirin. Yang satu tafsirannya, ente bakal naik haji. Tuh. Yang satu lagi tafsirannya bukan ente bakal naik haji, padahal sama ngimpi azan. Ente tobat. Anu hiji bakal naik haji, anu hiji kita tobat. Padahal ngimpina sarua. Ya, protes jemaah. Ya imam, kok ngimpinya sama tafsirnya berbeda? Apa kata Imam Ibnu Sirin? Dari mana saya ngelihatnya? Sebab yang satu orang soleh, yang satu orang baduk. Saduana ngimpi aja. Anu bakal naik haji jelema soleh. Anu tobat maling. Makanya disuruh tobat. Gitu. Dari mana? Dalilnya Al-Quran. Kata Imam Ibnu Sirin, yang satu soleh naik haji, wa azzin bin nasi bil haji, wa azzin. Tuh, ada kata-kata azan. Wa azzin bin nasi bil haji yaitu karijal. Yang kedua Al-Quran juga. Summa adzana muazzinun ayyatuhal 'ir innakum lasarikun. Dari Al-Quran semua. Ya. Tuh. Ulah main umpa impi baik. Ngimpi Rasul. Tempo jelmanya. Ada hadis. Jadi yarohu ar-rajulus yaroha rajulus saleh au turalahu. Jadi ngimpi anu bagus dua syarat para jemaah. Anu ngimpina jelma bagus atau diimpikeun ku jelma anu bagus. Mana yang diimpikan oleh contohnya Imam Ghazali. Cerita Imam Ghazali masuk surga gara-gara lalat, itu bukan Imam Ghazali yang mimpi, diimpikan oleh ulama soleh. Kalau kita bagaimana tindakan kita? Udah kita ikutin hadis Rasul saja. Kalau ngimpi bagus, bangun tidur alhamdulillah, eta berarti ngimpi ti Allah. Lamun ngimpi goreng, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sambil nyilet ke kiri sambil nyiduh. Geus kitu bae urang mah. Ulah tafsir-tafsir. Sebab kita bukan ahli tafsir. Gitu. Ya. Imam Ghazali jadi ingat deh. Setiap lagi rame ini mimpi sekalian dibahas akhirnya. Lama nazala qauluhu fil ihya, ing dalam kitab Ihya rahimahullahu fil Ihya rahimahullah khabariyatun lafzan insya'iyatun maknan. Secara lafaznya jumlah khabariyah, secara maknanya jumlah insya'iyah yahtamilu du'a, mengandung doa. Rahimahullah. Dan jumlah mu'taradah la mahalla laha minal i'rab. Kalau ada kata-kata rahimahullah mu'taradah berarti asalnya maqala al-Imamul Ghazali fil Ihya, begitu. Disering dengan rahimahullah namanya jumlah mu'taradah.
jumlah mu'taradah ulah ngomong-ngomong i'rab la mahalla laha minal rafa i'raban tama. Lamma nazala qaulu ta'ala suwaktune wis turun apa ucapan apa pangandika Allah SWT, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini akhir surat Al-Baqarah. Ketika turun ayat lillahi ma fis samawati lillahi kutub milik Allah ma uti barang fis samawati kang ana ing dalam pirang-pirang langit wa malan barang fil ardi kang ana ing dalam pirang-pirang bumi. Ardi namanya jamak apa isim jamak apa isim jenis jamak, banyak ya. Wa aradu nasazawas di lapas ardun dijamakkan jarang cek alfiah ge wa araduna sazza, makanya ardi saja sudah namanya isim jamak, bukan jamak berarti isim jamak. Ada jamak, ada isim jamak, ada isim jenis jamak. Iya. Wa in tubdu ma fi anfusikum lan lamun tah ngazahirakeun sira kabeh ma ing barang fi anfusikum kang ana ing dalam awak-awak sira kabeh. Au tukhfu atawa nyamarakeun sira kabeh hu ing ma fi anfusikum yuhasibukum maka bakal ngehisab, maka bakal nyiksa. Yuhasib yu'aqib yuhasib. Sebab yuhasib identik dengan siksa. Makanya ada doa yang dimaksud wadkhilnal jannata bisalam. Ya Allah, masukkan aku, dan kita suka Allahumma antas salam wa minkas ilaika ya'udus salam fahina rabbana wadkhilnal jannata bisalam. Jadi masukkan surga dengan selamat bisalam. Ayat tafsirnya bukan bisalam begitu saja. Ya, wadkhilnal jannata bisalam, masukkan kami ke surga dengan selamat. Ma wal muradu bisalam, yang dimaksud masuk surga bisalam, pertama mata alal Islam, yang kedua biduni sabiqati hisabin wala azabin, tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Itu pengertian salam. Yang ketiga ru'yatullah fil jannah. Inilah pentingnya kita ini. Jadi masukkan surga dengan selamat. Kalau itu sepintas doang gitu. Apa yang masuk iya. Ya wadkhilnal jannata bisalam. Bisalam ada 3. Satu, wafat dalam keadaan Islam, berarti wafat husnul khatimah. Yang kedua, biduni sabiqati hisabin wala azabin, masuk surganya tanpa hisab, tanpa siksa. Yang ketiga, ru'yatullah fil jannah. Sebab nikmat yang paling dahsyat nanti di surga, nikmat melihat zat Allah. Dahsyat. Nah, ketika turun ayat ini akan disiksa yang dizohirkan di diri kalian, yang disamarkan di diri kalian akan dihitung oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Ini ayat ini kita bahas. Yang ada gumertes di hati bakal dihisab ke Allah. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu. Syaqqa wis abot berat zalika apa mangkono Allah ala ashabi Rasulullah, ingat saya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu, dan moga-moga ridha Allah dan saking sahabat.
Faja'u, maka pada teka sahabat ilaihi maring Rasul wa qalu lan ngucap sahabat, ya Rasulullah, punten Rasulullah, kallafana ma la natiqu, wis ngeprih Allah, wis marentah Allah na ing kami ing barang la natiqu kang ora bakal kuat kami. Ya Rasul, Allah memerintahkan kami yang kami tidak kuat. Sebab yang namanya isi hati kalau ada sedikit saja disiksa sama Allah, waduh bahaya begitu. Nanti kan wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum billah. Sedikit aja ada geretak di hati dosa, kumaha ya, begitu kata sahabat. Nah, para jamaah, supaya kita paham, supaya kita bisa pahami, disebut di dalam tafsir Sawi, ma khatara fil qalbi adwa, yang geretak di hati ini macam-macam. Ya, ada yang dosa, ada yang enggak. Yang geretak di hati ini macam-macam. Yang pertama disebut al-hajiz, al-hajisu. Al-hajiz itu apa? Malaha wa zahaba bisur'ah. Malaha ma zahara, sesuatu yang timbul langsung hilang. Hajiz. Truk ada pikiran sepintas terus enggak ada. Itu namanya hajiz. Satu, hajiz la yuktabu khairuhu wa syarruhu. Enggak dicatat sama Allah. Yang kedua khatir. Dan kita sudah sering dengar ma khatarat fi qalbi. Ya, ma khatara fil qalbi. Khatir. Apa definisi khatir? Definisi khatir ma zuhara wa makasa burhatan minaz zaman. Sesuatu yang timbul di hati diam tetapi enggak lama diam. Itu namanya khatir. Bagaimana secara hukum? La yuktabu khairuhu wa syarruhu. Sama, enggak dicatat sama. Jadi kalau khatir agak tinggi sedikit. Khatir itu ma khatara. Apa definisinya? Ma zahara wa makasa burhatan. Burhatan itu waqtan minaz zaman. Nempel sakedeung. Lamun tadi mah aya lagi leungit. Gitu. Itu namanya hajiz. Yang kedua khatir. Sama. Yang ketiga hadisun nafsi. Hadisun nafsi. Ini sering kita dengar hadisun nafsi. Nafsi hadisun nafsi. Kemudian diartikan hadisun nafsi. Hadis ngomong, nafsi badan. Badan ngomong, hadisun nafsi. Ya. Atau qalbi, hati ngomong, hadisun nafsi namanya. Nahnu nahtaju ila makna. Apa maknanya? Hadisun nafsi tazyinun nafsi wa tahsinuha al-umur. Kalau bahasa kita mah ngalamun eta hadisun nafsi. Tazyinun nafsi, menghiasnya hati, atau tahsinun nafsi al-umura. Kalau punya pemajikan dua mudah yur. Kemana? Eta hadisun nafsi ta gitu. Jadi tazyin kalau hadisun nafsi, dia bagus-bagus pikiran. Saya ulangi lagi, tazyinun nafsi wa tahsinuha al-umura. Menghiasinya hati akan perkara-perkara. Lamun kieu itu namanya hadisun nafsi. Secara status hukum la yuktabu khairuhu wa syarruhu. Enggak dicatat sama. Bebas. Ya. Yang ketiga tuh. Yang keempat alhamu. Kalau alhamu tarjihul fa'li. Alhamu tarjih, kuat al-fa'li melakukan. Kencang karena ngelakukan. Itu namanya hamu. Kencang karena tarjihul fa'li. Lebih condong kepada melakukan. Bagaimana status hukumnya? Ini khatar fil qalbi semua. Disebut waswas. Jadi waswas itu ada 5. Anu ngaganggu hati. Ini 5. Bagaimana status hukumnya? Alhamu
yuktabu khairuhu wa la yuktabu syarruhu. Yang dicatat bagusnya saja. Ya, jeleknya enggak dicatat. Umpamana kenceng ya ayang nonton dangdut. Ya, kenceng itu jadi tercatat terus. Itu. Tapi kenceng hayang ngaji terjadi. Dicatat juga. Dicatat. Tapi itu masuk kepada hamun tarjihul fa'l. Tapi kenceng gitu. Ayo hujan terjadi menang. Jadi yang namanya hamu yuktabu khairuhu wa la yuktabu syarruhu. Ya. Yang kelima azam. Kalau azam i'tiqadul fa'li. Sudah keyakinan azam. Ini azam yang paling canggih. Azam yuktabu khairuhu wa syarruhu. Bagusnya dicatat, jeleknya dicatat. Jadi kalau kita lihat di yang 5 ini, yang 4 memang enggak dicatat. Hanya azam saja yang dicatat. Hadza yata'allaq dengan ayat ini para jemaah. Setiap sahabat ngeluh tadi, kumaha? Masa ada gertak hati disiksa sama Allah? Enggak dihisap yang 4 mah. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama apa tadi? Al-hajiz. Yang kedua al-khatir. Yang ketiga hadisun nafsi. Yang keempat al-hammu. Yang kelima al-azmu. 4 selamat. Yang kelima yang azam, yang baik. Yuktabu khairuhu wa syarruhu. Dan sering kita nemuin kan hadisun nafsi, ma khatara fil qalbi. Namun sih ma khatara fil qalbi definisinya enggak tahu, kita kadang-kadang terbersit aja. Jadi namanya khatar itu, yang namanya khatarat fil qalbi itu ma zahara wa makasa waqtan minaz zaman. Timbul cicing kan sakdeureung doang leungit deui. Gitu. Hada la yuktabu khairuhu wa syarruhu. Ya, supaya kita kesananya nyambung para jamaah supaya di sini nih. Ya, kata sahabat, kallafana ma la nati. Ya Rasulullah, Allah memerintahkan kita sesuatu yang kita nggak kuat. Masa gertak hati disiksa? Nah, tadi lompat. Kita sudah tahu gertak hati atau waswas. Ya. Kalau di tafsirnya al-waswasatu allati tara'at fil qalbi anwa'un, yang tadi itu 5. Waswas yang ada di hati eta aya 5 macam. Yang pertama al-hajiz, yang kedua al-khatir, yang ketiga hadisun nafsi, yang keempat al-ham, yang kelima al-azam. Itu semua disebut waswas. Waswas global berarti. Kalau kita ngomong waswas global, waswas yang mana nih? Apa hajiz, apa khatir, apa ham? Itu. Kalau waswasnya hanya hajiz saja nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah dicatat itu yang sudah tingkatan apa tadi? Azam. Sehingga azam itu diposisikan oleh ulama di bawah niat. Di bawah niat. Cita-cita. Iya, kalau niat kan qasdul fa'li muqtaranan. Kalau azam hanya qasdul fa'li saja. Kalau azam kan qasdul fa'li saja. Tidak muqtaranan bi fa'li. Jadi posisi aja disejajarkan niat. Sehingga kan ini jadi hukum para jamaah. Kenapa niat itu yang namanya muqtaran bi fa'li? Kenapa bulan puasa tidak muqtaran bi fa'li? Salat muqtaran bi fa'lihi, ya kan? Salat muqtaran bi fa'lihi, wudu muqtaran bi fa'lihi niatnya. Tapi kunaon puasa mah henteu. Puasa kalau muqtaran bi fa'lihi niatnya harus pas subuh dong. Tapi nggak boleh kita niat puasa subuh. Harus apa? Harus sebelum subuh. Itu hukum tak.
Qala ba'dul ulama niat sebelum sebelum subuh azam yaqumu maqaman niyah. Azam dari ini. Ada juga yang mengatakan kenapa tidak pas muqtan bifali, karena subuh itu susah, waktu subuh itu sulit ditebak. Li usri muraqabatil fajri, karena waktu subuh itu sulit diterka. Jadi nggak bisa dipastikan subuh subuh azan subuh itu semua bukan pasti, perkiraan semuanya bukan pasti. Sebab paling sulit menerka subuh. Nah, sehingga ayat fajar kizib, ada fajar sodik, kan orang ngaji fikih. Ayat fajar nu bohong, ayat fajar benar. Itu masih sulit menerka subuh. Nah, sehingga niatnya harus sebelum subuh. Wa fahimu minal ayati, lan mahami sahabat kabeh minal ayati saking ayat yang tadi itu. Minal ayati min tilkal ayah. Alif lam al muakhazata ing siksaan wal muhasabata lan hisaban. Berarti kalau begitu apa-apa yang tersimpan di hati menurut pemahaman sahabat nih akan disiksa oleh Allah. Begitu ya, akan disiksa oleh Allah. Yang tadi itu hajiz, khatir, bakal disiksa oleh Allah. Tadi kita sudah ada jawabannya kan? Tadi yang saya terangkan sekaligus tafsirannya itu. Ya, sahabat memahami seperti itu. Hatta ala hadisin nafsi. Ya. Malah ingat tasih hadisin nafsi. Tadi kita sudah tahu kan hadis nafsi. Apa di sini tadi? Hadisun nafsi. Terus tazidun nafsi al umura wa tahsin. Tazid itu membaguskan, menghias-hias. Tahsin membaguskan al-umur, perkara-perkara. Waduh, kalau jadi orang begini gitu. Tazid. Kalau boga mobil ngeunah ieu. Itu lamun kawin cek mayit ngeunah ieu. Itu namanya tazin namanya. Kawin deui. Cuma tidak tarjih, tidak etikot. Tidak meyakini. Soalnya geus etikot mah azam ngaranna. Nah, menurut pemahaman sahabat hatta ala hadisin nafsi, hadisin nafsi juga disiksa, begitu maksudnya. Atau berat, begitu. Jadi sahabat berat ya Rasulullah. Berarti Allah memerintahkan kami terhadap sesuatu yang kami tidak mampu. Enggak ada manusia yang terlepas dari hadisun nafsi. Rata-rata jelema tukang ngalamun, gitu. Piraku orang ngalamun bagi dosa. Nah, ini maksudnya. Ya hadis nafsi itu ngelamun. Biar aku ngalamun bagi dosa, ini kata sahabat begitu. Faqala lahum alaihissalam, maka ngucap, maka ngejawab. Qala bimana ajaba berarti. Maka ngejawab lahum kedua sahabat. Sapa alaihissalam. Sapa Nabi alaihissalam, aturiduna an taqulu kama qalat Banu Israil. Ini maksudnya Banu Israil kan banyak protes ya. Ana tah ngarapakeun sira kabeh sahabat, ingin tah ngucap sira kabeh kama kaya barang qalat kang wis ngucap Banu Israil. Sapa Banu Israil, ente mau kaya Bani Israil banyak protes gitu. Cuma ini maksudnya Rasulullah mengajarkan kepada sahabat supaya tidak seperti mereka, sehingga sahabat sami'na wa asayna. Bani Israel kan ngomongnya sami'na, ngerungu kami, wa asayna, lan nakal kami. Bani Israel ngedenger tetapi nakal, di depan iya, di belakang. Jadi bahasanya sami'na wa asayna. Gitu. Ya, ini sekarang sudah musim begini. Sami'na diharapun mah di tukang mah asayna, ya kan?
Sekarang diharap sami'na di tukang, asoina diharap ma'iyah di belakang. Ini sudah musim ini. Awas tak santri kita enggak. Awas. Sami'na diharap mah di tukang, asoina. Gitu. Pamajikan ke saru, awas, hati-hati pamajikan. Itu. Ulah diharapkan bae sami'na di tukang asoina. Halo. Walakin lan tetapi ini kulu pada ngucap sira kabeh sahabat sami'na wa ata'na. Ya, jangan ngikutin orang munafik. Manusia masih munafik. Ulah nonton munafik mah sami'na wa ata'na. Urang mah ulah, urang mah sami'na wa ata'na. Ya. Sami'na itu maksudnya sima'a qabulin. Sima'a qabulin bukan sima'a rodudin. Bukan sima'a raddin. Adanya tapi nolak. Kalau bahasa orang sekarang, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, colean beren. Subha sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masih begitu ngomongnya. Sami'na wa ata'na ghufranaka aynas alu ghufranak Rabbana wa ilaikal masir. Faqalu maka pada ngucap sahabat zalika ing mangkono ayat paan ing mangkono tadi tuh sami'na ayatnya mereka sahabat ngomong sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Faqalu maka pada ngucap sahabat zalika ing mangkono ucapan yang diperintahkan Rasul. Fa'anzalallahu maka nurunakeun sapa Allah ing ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Fahukiya dzalika anhum maka dan hikayatakeun zalika apa mangkono ayat amanar rasulu anhum saking sahabat. Jadi ayat amanar rasul itu hikayat dari sahabat tadi. Wamalan barang, wama nanti maktub kepada zalik, wamalan barang ba'du ing dalam sawi-sawise zalik min du'aihim saking ngeprihe sahabat, ngejaluke sahabat bi alla yuwakhida kalawan yentah orana nyiksa Allah hum ing sahabat bin nisyani kalawan sebab nisyan lali wal khatilan sebab khata. Tadi jadi intinya sahabat minta bertanya kepada Rasul tentang ayat yang tadi. Wa alla yahmila lan yentah orana ngebebani Allah alaihim ingatase sahabat al-isra ing kepayahan. Al-isra maknanya taklifun syak, perintah yang berat itu namanya isra. Ila akhiri ma akhbaru bihi anhum tumika akhir barang akhbaru kang wis ngahabarakeun Rasul bikon barang anhum saking sahabat. Pastajaba maka ngijabah Allah lahum kadue sahabat. Ijabah permintaan sahabat tersebut. Supaya jangan berat perintah. Wa khaffafa lan ngaringanakeun Allah. Wa yassara lan ngemudahakeun Allah. Agama Islam enggak berat para jamaah, ringan, jangan diberat-berat ya. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Wa yassara lan ngemudahakeun Allah wa rafa'a
lan ngangkat Allah al-haraja ing kesulitan. Falahu maka ikut tetap kadue Allah alhamdu utawi pujian katsiron kale akeh. Jadi keinginan sahabat diijabah sama Allah melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tadi ayat yang tadi disimpulkan sama kita hadis isi hati atau gertak hati yang hadisun nafsi, khatir, hajis termasuk ham itu tidak dimasukkan kepada hisab. Jadi enggak dihisab, enggak disiksa. Eta intinya di situ tadi para jemaah itu ayat itu tadi. Wa bayyana zalika alaihi salamu biqaulihi lan wis nerangaken zalika ing mangkono kang den sebut sapa alaihi salam Gusti kita alaihi salam biqaulika ucapane Rasul tuzuwiza bimana afa den hampura li kadua isun an ummati saking umat isun al khata'u apa kesalahan wan nisyanu lan lali wa malan barang ustipurihu kang den paksa kabeh umat maksudnya ali ngatasema wa ma haddasu lan barang haddasu kang carita kabeh bi kalon barang anfusahum ing awak-awake kabeh. Ini haddasu bi anfusahum hadisun nafsi maksudnya. Malam yaqulu selagine orang nang ngucap kabeh au ya'malu atawa oranana migawe kabeh. Nah kalau kita lihat di sini malam yaqulu au ya'malu selama tidak diucapkan atau tidak dilakukan enggak dosa. Jadi ma khatarat fil qalbi yang 4 tadi itu al-hajiz, al-khatir, hadisun nafsi sama al-ham selama tidak diucapkan masih di hati saja. Khatar di hati saja atau dilakukan enggak dosa. Itu masuk kepada nisyan juga masuk kepada khatar. Wa ma haddasu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Cuma di sini yang disebut hadisun nafsi saja. Perlu perluasannya begitu para jemaah. Nah, beres tuh masalah satu ayat dah. Ayat apa tadi? Lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum. Jadi tukhfu ma fi anfusikum ma fi nafsi tadi. Yuhasibukum bihillah. Yu'aqib. Yuhasib, yu'aqib. Masih banyak waktunya. 10 menit lagi. Wa qauluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna lan aja mati temenan sira kabeh illa angin wa antum hale utawi sira kabeh muslimuna iku kang muslim kabeh. Hadza au makna hadil ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun ay dawimu alal islam ilal mamat. Dawimu alal islam ilal mamat. Kekalkan Islam, pertahankan agama Islam sampai mati, begitu maksudnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah para jamaah
Ya, tafsir itu ngeri kita kalau sedangkan orang sekarang banyak sembarang aja. Seperti ada qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ngelihat bahasa yuhibbukumullah, yuhib barang qul in kuntum apabila kalian tuhibbunallah cinta kepada Allah. Fattabi'uni maka ikutilah aku. Ini kalau sepintas. Yuhibbukumullah maka Allah akan mencintai kalian. Kalau kita mentafsirkan seperti Allah, seperti itu, Allah cinta ke makhluk mustahil. Sebab yang namanya mahabbah, yang namanya arti cinta itu mailun nafsi ila syai', mailul qalbi ila syai'. Yes. Keinginan hati kepada sesuatu itu cinta namanya. Atau bagi Allah mah mustahil. Wah, kalau kita perhatikan Allah itu wah bahaya. Tuh, lompat ke tauhid nanti. Makanya makna yuhibbukumullah yusibu. Allah akan memberikan pahala, bukan Allah akan cinta. Allah akan memberikan pahala. Nah, inilah tafsir dahsyatnya. Kalau kita sepintasnya bahaya. Namun di dalam balaghah namanya musyakalah. Kenapa pakai kata-kata yuhbib? Untuk mengimbangi kalimat yang sebelumnya supaya sarua. Min babil musyakalah dalam ilmu badai nanti. Ya. Kenapa yang disebut wafat wa khussu halatul maut bidzalika li anna samratul amal wa mudarul amal tazalu halatul maut wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa yang disebut wafat? Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa yang dikaitkan apa muslim itu ke wafat, Islam itu ke wafat? Kenapa dikaitkannya ke situ? Karena li'anna midarul a'mal wa samratal a'mal, buahnya kerja, buahnya amal, buahnya ibadah itu adanya nanti inda sakaratil maut. Ya. Hasil orang ibadah lain-lain akan tempona lain. Hasil orang bakti ke Allah, hasil orang sungguh-sungguh ibadah kita, kesungguhan kita, sholat kita, puasa kita kelihatannya bukan sekarang, nanti fi sakaratil hada wala tamutunna illa wa antum. Samratul maut mawjudah fi halatil samratul ibadah. Samratul ibadah, buah ibadah ada ketika wafat. Makanya tepantas jelma sombong. Sebelum sukses, kalau belum sakaratul maut, suksesnya ketika sakaratul maut. Gitu. Itu bisa jelma ngerasa gagah. Ya. Anak kiai, anak abuya, engke abuya nak ketempok fi sakaratul maut. Hadisnya. Ya kata Rasul sallallahu. Samratul maut samratul ibadah, midarul ibadah, buahnya ibadah, hasil ibadah kelihatannya ketika wafat. Makanya ulama-ulama pada takut, ulama-ulama salaf takut, sehingga kathirut taubah wal istighfar. Jadi ulama-ulama baheula anu loba istighfar jeung tobat, lain ngapanggakeun amalan lain, karena enggak ketahuan. Yang namanya buah ibadah itu ketahuannya entar ketika wafat, bukan sekarang. Jadi kalau lagi di dunia mah sebelum maut mah ulah ngomong-ngomong alhamdulillah saya sudah sukses. Alhamdulillah murid saya ribuan. Ya. Alhamdulillah pesantren saya maju. Belum maju. Alhamdulillah segala macam belum. Nanti sukses mah fi sakaratil maut. Begitu.
Amara minhu subhanahu bil mauti alal Islam. Wis marentah Allah minhu saking kaul saking minhu saking wis marentah minhu saking kaul subhanahu sapa Allah subhanahu maha suci bil mauti kalawan wafat mati alal islami ingatase Islam. Jadi ayat ini Allah memerintahkan supaya kita mati dalam keadaan Islam. Husnul khotimah kama mainkan sudah ya. Husnul khotimah ada dua. Ada husnul khotimah tingkatan adna, ada husnul khotimah tingkatan a'la. Husnul khotimah tingkatan adna yang paling rendah mata alal Islam. Husnul khotimah salajan sok maksiat ari mautna Islam husnul khotimah. Makanya kita nggak boleh ngejelekin orang. Main dalam sholat mayat kan, kumaha ya bagus, ya khair, begitu, khair, udah baguskan baik. Dan tujuan sholat jenazah itu tujuannya doa, sholat jenazah. Sholat jenazah mah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Nggak ada rukun, nggak ada sujud, sehingga nggak boleh kita ngemakmum kepada sholat jenazah. Mukhalafatun niyah bis shalah ma fi muskilah. Berbeda niat bainal imam wal makmum di dalam sholat itu jadi masalah. Tetapi kalau berbeda nizamus sholat nggak boleh. Sholat subuh ngemakmum sama sholat zuhur boleh nggak? Boleh. Apa masalahnya? Wih, itu. Kalau sholat subuh jangan sholat zuhur, kebetulan sholat subuhnya qada. Gitu. Boleh. Di fikih ada, ya, ada guru kayak guru orang, kayak dibahas guru orang. Boleh. Masalah kunut kadang-kadang ribut masalah kunut. Kunut itu ribut. Ya kunut pada jamaah di mazhab Syafi'i saja kunut, imam kunut, makmum untuk kunut benar. Ini Imam Syafi'i ini. Belum Imam Abu Hanifah, belum imam yang lain belum, baru Imam Syafi'i. Imam kunut, orang untuk kunut. Benar. Laju kumaha dia pe orang ngungguan imam. Gitu. Laju imam untuk kunut, orang kunut. Benar. Asal kejar sujud yang pertama. Sunnah. Enggak kekejar sujud yang pertama, kekejar duduk antara dua sujud mubah. Duduk antara dua sujud enggak kekejar, enggak boleh itu. Sebab dalam sholat temenang ketinggalan dua rukun, imma tawil wa imma qasir. Enggak boleh kita ketinggalan dua rukun, baik itu qasir atau tawil. Kemarin rame di perumahan masalah kunut. Itu apa yang harus diribut, apa yang harus dipermasalahkan? Itu dalam Imam Syafi'i, di dalam Imam Syafi'i. Di luar Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah kunut Ramadan, Imam Malik kunut subuh. Imam Abu Hanifah tidak sunnah kunut subuh. Imam Malik sunnah kunut subuh. Imam Abu Hanifah kunut Ramadan. Imam Syafi'i diambil semuanya, kolaborasi baina Imam Abi Hanifah wa Imam Malik. Subuh diambil, Ramadan diambil. Tapi cakepnya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i berkunjung ke tempat Imam Abi Hanifah, enggak ada Imam Abi Hanifah, sudah wafat. Ketika sholat subuh enggak pakai kunut. Ditanya sama kenapa enggak pakai kunut? Ta'ziman li imami Abi Hanifah. Kan aku menghormati Imam Hanifah. Indah ulama itu pasaya. Orang malah pasaya. Malah ribut. Indah. Ya, tenang. Wa huwa din sedikit aja. Siap.
wa huwa dinullah alladzi akhbara bi kitabi annahu ad-dinu inda. Dan dia adalah agama Allah alladzi kang akhbara wis ngahabarakeun Allah bi kalawan din bi kitab ing dalam kitab Allah annahu ing satuhun iku satune din ad-dinu iku agama indahu ing dalam sanding Allah wa annahu la yuqbalu min ahadin siwa lan satuhune kalakuan wa annahu lan satuhune kalakuan la yuqbalu iku orana yuqbalu den tarima min ahadin saking salah sawiji siwa sapa seliyane Allah wa annahu domir sa'an ya domir sa'an oke domir apa jemaah ada kan orang mah domir kembali ke sebelumnya ya boleh hingga domir kembali ke sesudahnya boleh domir apa namanya domir sa'an itu domir kembali ke surah domir sa'an namanya qul huwallahu ahad huwa ke Allah bukan ke sebelumnya itu namanya domir sa'an itu domir kalau kita ngaji domir kembali ke sesudahnya ada namanya domir sa'an qul huwallahu ahad contohnya atau fa'lam annahu la ilaha illallah fa'lam itu Al-Quran annahu ing satuhune la ilaha illallah iku la ilaha illallah jadi hu-nya ke yang sebelumnya yang bukan ke belakang ke depan itu namanya domir apa domir sa'an lihat di kitab Imriti di syarahnya sehingga para jamaah timbul aliran annahu itu hu maknanya la ilaha illallah ditafsirkan ku ulama nahwu berarti hu maknanya la ilaha illallah disimpulkan sama ulama oh berarti kita kalau hu maknanya la ilaha illallah sehingga ada aliran zikirnya cukup hu ya hu itu boleh ada termasuk salah satu guru saya Malik zikirnya hu itu hu isinya la ilaha illallah dari mana dari nahwu di kitab Imriti ayat pernah dibahas nggak usah sebutin nama saya sama Ustadz TV ada dibahas apa kata itu hu ya, di mana itu nggak ada bahasa Arab hu itulah lamun can pendak mah gitu itu timbul zikir hu jadi hu itu domir apa itu domir sa'an itu domir yang kembali ke depan bukan ke belakang ya kalau kita mah kalakuan santri mah kalakuan ing satunya kalakuan naon jadi supaya ngajinya paham gitu maksudnya wa qauluhu ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun karena apa kama qala bos maksudnya Allahu alam Bos ya emang kan tadi amin gitu amin apabila ada khilaf ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Allah al-muwaffiq lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.